Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Munir Jamin. Yang kami hormati Ketua Panitia, Dr. Asra Al-Fauzi, Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Neurovaskular Konsultan, beserta seluruh panitia. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan FK Unair, Ibu Elmi Mufaidah, Apoteker MKes beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan FK Unair, Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan FK Unair, Bapak Ibu dosen FK Unair, Bapak Ibu staf tenaga kependidikan di lingkungan FK Unair, serta mahasiswa dan dokter PPDS yang kami banggakan, dan seluruh keluarga Sivitas Akademika FK Unair yang kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul bersama hari ini pada majelis yang mulia dalam rangka peringatan Nuzulul Quran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita sekalian sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya, Dr. Sakarisa, selaku Master of Ceremony, menyampaikan susunan acara peringatan Nuzulul Quran sore hari ini. Pertama, pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sambutan, 4 ceramah dan doa, dan terakhir adalah penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara sore hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama membuka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, mari kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Aisyah Al-Fawas, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kepada Saudara Aisyah Al-Fawas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan dan karunia iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga hari ke-24. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan acara kita sore hari ini yang kita beri tajuk dengan FK mengaji, walaupun belum sesuai dengan ekspektasi saya untuk bisa rame, tidak apa-apa. Kita jalani dengan rasa syukur kepada Ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Munir, para dosen, ketua departemen yang mungkin hadir, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mahasiswa PPDS yang saya cintai. Acara ini merupakan rangkaian acara yang ketiga atau keempat, mohon maaf, keempat dari
seluruh rangkaian acara di bulan Ramadan di tahun 2023 ini, sekaligus nanti akan kita tutup dengan halal bihalal pada tanggal 2 Mei 2023 ini. Acara yang pertama, H-2 untuk bulan suci Ramadan, kita di tempat ini pula sudah melaksanakan kajian, pengajian, dan yang kedua kita memberikan santunan kepada anak yatim, dan sekaligus sholat tarawih bersama di gedung Gerahabik. Dan yang ketiga, acara santunan, kemudian malamnya adalah tarawih, kajian, yang kebetulan pada saat itu kita mengundang Profesor Insinyur Muhammad Noh untuk memberikan kuliah ba'da sholat tarawih. Dan acara keempat di bulan suci Ramadan ini adalah kita beri nama FK UNER Mengaji. Memang acara ini baru dari seluruh rangkaian yang ada, tapi sangat spesial. Tadi Ustadz Munir sempat menyampaikan merinding, merinding karena diawali dengan khataman Al-Quran. Kebetulan adik-adik yang menghatamkan Al-Quran itu insya Allah hafiz Al-Quran, insya Allah 40-an orang, betul ya, 40-an orang, dan 6 diantaranya di lingkungan fakultas di luar FK UNER, dan 34 itu adalah para hafiz yang merupakan mahasiswa FK UNER. Jadi insya Allah hafiz dan hafizah kita ini cukup banyak di FK UNER. Mungkin ini pula lah yang membuat ranking FK UNER ini semakin meningkat. Betul, Ustadz Munir, perlu kami laporkan, kami ini mendapatkan amanah di akhir 2020, yaitu September 2020, kami menerima amanah untuk memimpin FK UNER itu, saat itu mentargetkan di tahun 2025, saat akhir masa jabatan kami, ranking by subject FK UNER, itu by medicine FK UNER ini di angka 401-450. Tetapi memasuki tahun ketiga ini kita justru melompat jauh di 301-350. Dan kemarin juga bersama-sama FKG THI itu kita di ranking untuk by medicine dan dentistry itu di nomor 1 di Indonesia, dan di ASEAN nomor 10. Alhamdulillah kita terus melonjak, dan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa banyak hafiz dan hafizah sehingga di FK UNER ini penuh keberkahan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan agenda kita di bulan Ramadan tahun depan juga semakin banyak. Mungkin perlu kita tambahkan, Pak Bibit, Pak Dr. Asra, kita mungkin perlu santunan-santunan kita perbanyak lagi. Insya Allah para dosen-dosen, dokter-dokter ini sudah lebih gitu ya, sudah berlebih. Kan kewajiban kita ini kalau kita kelebihan makan 1 hari itu pun sudah wajib memberikan sedekah, memberikan santunan untuk kepada fakir miskin. Oleh karena itu mungkin kita perlu gerakkan di tahun depan bagaimana kita bisa memberikan santunan yang lebih banyak lagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Nanti kita coba range di tahun depan. Mudah-mudahan ini semakin membawa keberkahan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan insya Allah pada tanggal 2 Mei nanti kita akan mengadakan halal bihalal, insya Allah di tempat ini pula. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Acara hari ini selain pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Munir, nanti akan ada pengumuman ya, beberapa pemenang-pemenang. Jadi enggak. Oh, saat halal bihalal. Oke. Baik, nanti mungkin kita akhiri dengan sholat berjamaah ataupun sebelumnya nanti kita ikuti sesuai dengan acara yang sudah disusun secara bersama. Ada juga basarnya nanti para jamaah yang hadir pada kesempatan ini nanti akan mendapatkan kupon. Silakan mengambil makanan-makanan yang sudah ada di stand-stand sesuai dengan selera dan keinginannya masing-masing. Rencananya acaranya digelar di depan, tetapi
kita khawatir hujan, maka kita masuk saja di ruangan ini dan ada AC-nya sehingga dingin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Budi Santoso atas sambutannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan beranjak ke acara inti, yakni ceramah agama dalam rangka peringatan Nuzulul Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Munir Jamil, sekaligus beliau akan membacakan doa pada akhir acara nanti. Kepada Ustadz Muhammad Munir Jamil, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan ikhlas penuh semangat. Saya doakan barokah umurnya, barokah rezekinya, sehat selalu. Yang tadi belum jawab, saya doakan apa ya? Lancar urusannya. Bapak Ibu, salam itu adalah wajib kita jawab ketika mendengar. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang kami muliakan panjenenganipun Profesor Dr. Budi Santoso dengan semua huruf di belakangnya. Pangapunten Prof, tidak bisa menyebutkan satu persatu karena Masya Allah. Yang kami muliakan seluruh yang hadir di kesempatan majelis sore hari ini. Alhamdulillah tentunya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah dianugerahkan dan bisa kita nikmati, kita laksanakan. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat kesempatan, termasuk nikmat bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu bersilaturahim, yang kebetulan sore hari ini kita berada di momen Fakultas Kedokteran UNER mengaji. Dan di dalamnya, tadi sudah disampaikan oleh beliau, banyak kegiatan. Sore hari ini tadi diakhiri dengan khotmil Quran. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan termasuk hadir kita di majelis ini akan dicatat oleh Allah menjadi amalan solihah. Apapun yang kita peroleh dari majelis ini akan menjadi manfaat maslahah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, Prof mohon izin. Saya nggak akan berbelit-belit, langsung aja ke inti karena saya didapuk diberi waktu 30 menit. Padahal seharusnya sunnah Nabi itu 1 jam. Doa itu nanti saya jelaskan. Karena itu yang pertama, ngapunten, saya sangat berbangga hati ketika hadir memasuki ruang ini, apalagi tadi sempat dikirim ke saya video tentang pelaksanaan khotmil Quran. Yang membuat bangga saya di sini adalah alhamdulillah saya berada di tengah-tengah calon-calon ahli surga. Kok aminnya nggak semangat? Saya nggak ingin menyanjung jenengan karena enggak. Tapi saya akan buktikan bahwa jenengan semua ini ahli surga. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan mengamalkan itu sangat dirindukan surga. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu, kata Nabi, wajhun malihun, wajahnya cerah, mempesona, tidak bermasalah, senengannya tersenyum. Ayo sopo sing gak senyum. Saya lihat Masya Allah. Itulah calon-calon yang
rindukan surga karena wajahnya sudah terlihat Prof. Saya lihat Masya Allah semerengah semua. Tapi ngapunten, kalau ada wajah yang dirindukan surga berarti ada juga wajah yang dirindukan neraka. Pengen tahu Bu Dokter, Pak Dokter? Saya kasih bocorannya biar kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, ciri wajah yang dirindukan neraka itu ada 3. Apa itu? 1, sedikit-sedikit cemberut, sedikit-sedikit betul, ikut ceramah saya nanti bubar mau maghrib agak besengut karena tidak tahan nahan ngendikan. Kok ngentut siapa tadi? Nah itulah yang lebih membanggakan lagi, Masya Allah, di antara yang hadir di sini sekarang tidak hanya Pak Dokter dan Bu Dokter saja, tapi 60.000 malaikat saat ini sedang mengelilingi kita. Mana hadisnya? Kata Nabi, halo. Nah gitu, biar ilmunya bermanfaat. Kata Nabi, idza khutmil abdal Quran, ketika ada satu majelis atau perseorangan berhasil menghatamkan Quran, sholla alaihi fihi khutmihi sab'u alfin malakin. Kata Nabi, kalau ada satu majelis yang telah berhasil menghatamkan Quran, Allah memerintahkan 60.000 malaikat turun dan mengamini hajat apapun yang diucapkan di majelis ini. Masya Allah. Saat ini kita didoakan 60.000 malaikat. Belum lagi kehadiran kita di sini selain silaturahim, ayo juga kita niati untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Nah ini, uner mengaji itu dalam arti bahasa pesantren ada 2. Kalau mengaji itu 1 murotal, hanya membaca Quran. Yang kedua, mengaji itu mengkaji dari Al-Quran. Makanya tugas pertama sudah dilakukan tadi, khutmil Qurannya sudah dibaca, mulai juz awal sampai juz akhir. Nah sekarang saya kebagian mengkaji dari sebagian yang dibaca tadi. Karena itu mari kita niati untuk tolabul ilmi. Ini juga sunnah Nabi. Karena kata Nabi, julu sukaatan fi majlisil ilmi, duduk dalam satu majelis ilmu seperti ini, termasuk majelis tilawatil Quran tadi, selama 1 jam. Tadi mulai sholat asar, nanti bubar jam 5, insya Allah sudah 1 jam. Maka fadilahnya apa? Kata Nabi, khairun min alfi rokaatin. Masih lebih baik dari melaksanakan sholat 1000 rokaat. Pak Dokter, izin, sudah pernah melaksanakan sholat 1000 rokaat? Ngerasakan 1000 rokaat Ustaz, yang 17 rokaat saja kadang-kadang bolong-bolong, kadang-kadang terabaikan. Ada enggak? Ada orang seperti ini? Ada. Hadir di sini? Enggak ya. Itulah. Karena itu seringlah ikut majelis ilmu, apalagi Pak Dokter, Pak Profesor tadi sudah menguraikan kegiatan-kegiatan sebelum Ramadan sampai nanti halal bihalal. Tidak hanya itu, hadirin. Keutamaan jenengan hadir di tempat ini untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, wa afdhalu min alfi ziyadati maridin. Masih lebih utama dari menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang sakit. Masya Allah. Jenengan akan selalu nanti berhadapan dengan orang sakit. Tapi ini spesial. Karena apa? Ketahuilah. Ketika ada seseorang menjenguk saudaranya, kerabatnya, temannya, tetangganya yang sedang sakit, jenengan jenguk, jenengan endangi kalau orang Jawa bilang, pulangnya jenengan akan diikuti 70 malaikat. Dan masing-masing 70 malaikat itu mendoakan jenengan kebaikan jenengan. Ada malaikat yang mendoakan, ya Allah lancarkan urusannya, barokai umurnya, barokai keluarganya, 70 macam doa. Kepingin enggak Bu Dokter? Pak Dokter didoakan 70 malaikat. Makanya ayo kalau kepingin mendapatkan itu, besok sore kita kumpul lagi di sini. Jam 3 bersama-sama menyeberang untuk ngendangi orang sakit di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Karena yang punya pasien 1000 kan hanya di depan itu. Nah, tapi ngapunten, yang didoakan 70 malaikat itu kalau jenengan menjenguk, memberikan motivasi, memberikan harapan, bahkan mendoakan. Contoh, ada mungkin rekan sesama dokter sakit, bentuk solidaritas dikunjungi. Mas, sampean sakit apa? Enggak tahu, tiba-tiba badan saya lemes, nafas juga tersengal-sengal, agak berat, kasih motivasi. Sudahlah Mas dokter, sakit itu
Allah sedang menaikkan derajat jenengan. Kalau ikhlas dan sabar, insya Allah sembuh. Kalau jenengan sabar ikhlas, dosa semua jenengan akan dihapus. Jenengan pulang diikuti 70 malaikat dengan semua doanya. Tapi kalau jenengan ngendangi, sampean loro apa mas? Enggak tahu mas dokter, ini loh kok tiba-tiba badan saya lemes, makan juga enggak nafsu. Pokoknya payah semua. Sampean bilang, hati-hati mas dokter. Kenapa? Tetangga saya kayak sampean. Pagi masuk rumah sakit, sorenya berangkat. Katanya yang sakit, mulia wis ojo dongakno aku. Hadirin, itulah keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada jenengan yang mau silaturahim, mau juga menuntut ilmu. Apalagi yang membanggakan saya di sini adalah, Masya Allah, tadi disampaikan oleh Pak Dokter, di antara sekian dokter yang ada di sini, hafiz dan hafidho. Itu menunjukkan keberkahan seperti yang dibaca Ustadz tadi. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini telah diturunkan, yaitu Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk, sebagai penyempurna dari petunjuk yang sudah ada. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu telah disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, kajian saya saat ini, Pak Prof, saya ingin sedikit menukil salah satu ayat yang sudah dibaca dalam Khatmil Quran. Siapa yang cepat bisa membuka ayat ini, saya ada sesuatu untuk jenengan. Baik Pak Dokter maupun Bu Dokter. Siap-siap dengan handphonenya. Nggih. Tolong dibuka surat Al-Munafikun ayat 9. Siapa yang sudah ketemu langsung ngacung. Syukur-syukur berani membacanya. Paling enggak artinya. Saya kasih waktu 3 detik. Enggak. Monggo. Al-Munafikun ayat 9. Kita kajiannya di situ nanti. Sudah ketemu? Monggo langsung ngacung. Ayo. Jadi biar tidak hanya disiplin ilmu dokter aja jenengan. Ya, monggo Bu Haji. Kira-kira kalau nggak baca ayatnya artinya lah. Sebentar. Sebentar. Ini Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Munir, ini arti dari surat Al-Munafikun ayat 9. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, itu artinya. Kalau ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngoten lho Bu Dokter, Pak Dokter biasa semangat. Kok padha ngowo kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum ala bidzikrillah wa inna dzalika. Terus Bu Dokter? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh harta dan anakmu untuk ingat kepada Allah. Kalau ini kejadiannya, kita dilalaikan oleh anak dan harta untuk ingat kepada Allah, maka sesungguhnya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bu Dokter izin, saya kemarin baru datang dari umroh. Jadi yang ingin saya kaji, satu yang saat ini sedang merusak tatanan moral, tatanan profesi, bahkan merusak keluarga. Gara-gara satu ini. Allah mengingatkan dalam surat Munafikun tadi, ayat 9, jangan hai orang-orang yang beriman. Ayat kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu Allah sedang mengasihi kita. Kita tidak diinginkan oleh Allah untuk berbuat kesalahan maupun dosa. Termasuk ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau dilalaikan oleh harta dan anakmu untuk ingat kepada Allah.
Mohon maaf, ini bukan ghibah. Sekarang yang lagi trending topik, terutama yang dibahas di Gedung Merah Putih yang di Jakarta, termasuk yang ada di pengadilan, kasus yang satu itu. Dan ini terbukti karena apa? Sudah dilalaikan oleh harta dan anak. Sehingga ketika Allah sudah jenuh melihat itu semua, nah sekarang tinggal predikatnya menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Karena gara-gara tingkah laku anak yang tanda kutip yang seperti itu, akhirnya merembet, orang tua kena, semua diurai. Nah ini terbukti. Ternyata permasalahannya hanya satu. Kenapa beliau beserta keluarganya, terutama anaknya itu, sampai terkena tanda kutip azab dari Allah, yaitu karena dilalaikan oleh harta dan anaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tentunya tidak ingin seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Makanya urusan keluarga itu haruslah kita selalu berhati-hati dan menjadikan nomor satu prioritas untuk kita ciptakan keluarga yang benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat Allah berfirman, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu kelak akan menjadi fitnah. Itu pun sekarang terbukti dan terjadi. Apa yang bisa kita ambil simpul dari ayat ini, Bapak Ibu, Pak Dokter dan Bu Dokter, khususnya yang jenengan sudah berkeluarga, yang belum justru ini jadikan modal. Kita ingin menciptakan keluarga itu, keluarga kita nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pertanyaan saya, kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah umroh gratis. Ketemu di depan Masjidil Haram. Apa sih sakinah itu? What the meaning of sakinah? Kenapa Bu Dokter? Sakinah itu ketenangan. Mawaddah penuh dengan kasih. Warohmah penuh dengan sayang. Kalau keluarga sudah mencapai derajat sakinah, mawaddah, warohmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang, maka itu baru kita lolos dari semua fitnah, dari permusuhan, dari apapun masalah yang ada di rumah. Saya ibaratkan, Pak Dokter, Bu Dokter, rumah tangga kita itu, keluarga kita itu, ibaratkan suatu tempat yang ada di semua kota di Indonesia ini. Tempat ini spesial. Selalu didatangi orang dari strata yang mulai bawah sampai yang paling tinggi. Mulai nun sewu, pengalih sampah, sampai orang yang berilmu tinggi selalu ke situ. Mulai dari presiden sampai tukang amen, selalu di situ. Karena tempat ini sangat dibutuhkan, tempat ini melayani dan memuaskan semua orang yang ada di situ. Tahu tempatnya itu apa? Kira-kira. Kalau tepat masih ada satu minyak kasturi asli dari Madinah. Nanti dijawab aja. Ya. Tempat itu adalah SPBU. Kepanjangan dari SPBU, tempat pom bensin itu loh Bu. Tempat bahan bakar minyak. Ibaratkan keluarga kita itu akan bisa seperti itu. Nun sewu, jenengan pernah mendengar ada keributan di SPBU? Ada sampai mencelakakan, sampai merugikan orang? Tidak ada. Karena sesungguhnya nun sewu, nah ilmu ini loh yang harus kita ambil. Apa yang ada di SPBU itu, sekaligus apa yang diberikan oleh orang-orang di SPBU itu, itulah yang menjadi kunci kesuksesan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau saya anekdotkan, SPBU itu bukan sub pengisian bahan bakar, bukan. SPBU, syarat pokok. B, bahagia yang utama. Kalau keluarga kita sudah mendapatkan titel SPBU, syarat pokok ya untuk mencapai bahagia yang utama itu, ternyata apa yang ada di SPBU itu kalau kita mau lakukan, yaitu kunci untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Apa saja nun sewu yang dijual di SPBU? Satu, yang warnanya agak ungu, agak kental. Apa itu namanya? Halo, yang punya mobil diesel? Nah, solar. Solar itu filosofi dan itu kunci untuk yang pertama agar keluarga kita penuh ketenangan, kasih sayang,
dan rahmat dari Allah. Karena solar itu mempunyai makna solat dan ngelalar. Keluarga kalau selalu dihiasi dengan solat dan ngelalar, ketenangan akan ada di rumah itu. Kebaikan rumah itu akan bertambah, kejelekannya akan keluar. Makanya Nabi mengingatkan, nawwiru buyutakum bis solati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Solat terutama. Nun sewu, kita tahu sering mendapatkan nasihat dari para da'i. Kelak ketika kita di yaumul hisab, yang dihisab pertama dari kita itu apa? Solatnya. Ketika solatnya baik, dianggap oleh Allah semua amal akan baik. Tapi ketika solatnya jelek, amalnya juga akan ikut jelek. Alhamdulillah sebelum Ramadan beliau berumroh dengan kami. Jangan tanya ke profesor. Subuh itu jam 5:30 lebih 4 menit kalau tidak salah. Tapi kenyataannya orang-orang berangkat ke Masjidil Haram jam berapa profesor? Jam 2, jam 3. Masya Allah, saya heran. Kenapa subuh masih 5:30, kok jam 2, jam 3, kok sudah berangkat? Ternyata salah satu jawabannya adalah karena selain kangen Ka'bah, adalah kangen sama muadzinnya. Muadzinnya itu namanya Se'alimullah. Begitu masuk waktunya, beliau berdiri, mengumandangkan suaranya, Masya Allah, kita dibuat merinding Bunda. Pak Dokter, Bu Dokter. Allah Akbar, Allahu Akbar. Adanya sudah membuat merinding. Hayya 'alas shalah. Nangis. Makanya subuh 5:30 datang di masjid jam 3. Tapi ngapunten, itu hanya berlaku di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak berlaku di masjid-masjid Surabaya. Terbukti sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4:15. Kadang-kadang kita sholat subuh sebelum Ramadan jam berapa? 5:30. Siapa jam 5:30 tadi? Nah, makanya Pak Dokter, Bu Dokter, jangan salahkan takmir yang setiap kali menjelang adzan selalu mengumandangkan tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kok ndelahum semua? Menikmati. Tarhim itu bagian untuk membangunkan kita, mengingatkan, loh mau masuk waktu adzan. Kalau Bu Dokter, Profesor saya lihat, Masya Allah, ahli sholat malam semua ini. Begitu mendengar, Salatu wassalamu alaik. Suaminya dibangunkan, Mas, tarhim mau adzan. Yang dibangunkan jawab, tapi jawabnya nyeleneh. Apa mah? Mau adzan, mau subuh. Imbuh, jarimu. Bukan Pak, itu lo mau adzan. Lo kadang-kadang cepet Pak, adzannya sudah mau berkumandang. Orang laki-laki itu paling pintar cari alasan agar tidak berjamaah ke masjid. Salah satu alasannya apa? Muadzinnya dibuat alasan. Tapi di UNER enggak ada. Di sana Universitas Antabranta yang ada. Bapak-bapaknya cari alasan, alamah nanti yang adzan di sana Cak PI. Kebetulan masjid di sana namanya Cak PI muadzinnya. Begitu adzan beduk ditabut, dur, Cak PI bangun, berdiri pegang mic. Adzan Cak PI. Allahu Akbar. Artinya apa? Jangan salahkan kalau jamaah ogah ke masjid, kalau muadzinnya seperti ini. Beda dengan Masjidil Haram. Subuh 5:30, jam 2 sudah berangkat. Sholat. Itu khairum minan naum. Masya Allah. Kalau Capi yang adzan, waduh berantakan. As-salatu khairum minan naum. Diimbui. Apa mananya? Faktor pertama, kalau keluarga kita ingin selamat dan diselamatkan oleh Allah, tidak tergoda oleh harta dan perbuatan anak, hiasi rumah kita dengan sholat
dan ngelalar. Ngelalar apa? Al-Quran. Kata Nabi kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran, maka kebaikannya itu akan bertambah, kejelekannya akan berkurang dan mempermudah penghuni rumah. Tapi sebaliknya, kalau rumah tidak pernah dibacakan, minimal tidak pernah didendangkan suara-suara ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka kata Nabi, rumah itu akan sedikit kebaikannya, akan banyak kejelekannya, dan akan menyulitkan penghuni rumah. Na'udzubillah min dzalik. Solar, solat, dan ngelalar sebagai kunci utama untuk mencapai keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Yang kedua, di pom bensin yang dijual selain solar, kalau dulu selalu dimasukkan ke sepeda motor. Apa itu? Nun sewu, apa? Bensin. Itu pun juga maknanya sangat besar. Apa itu? Agar keluarga kita terhindar dari fitnah, maka amalkan bensin. Apa itu? Kata orang Jawa, nek kelamben kudu duwe isin. Artinya kalau berbusana harus punya rasa malu. Berapa banyak masalah pelecehan seksual, berapa banyak laki-laki tergoda sampai ngapunten melakukan itu. Karena apa? Terpancing dengan wanita yang memakai pakaian yang non muslimah. Al-ketatu wal ngepleku koyok lepetu. Nah, ayo kalau keluarga kita ingin dihindarkan dari fitnah, maka bensin sebagai solusinya. Kalau kelamben kudu duwe isin. Nun sewu, kadang-kadang ibu-ibu kita, nun sewu mbah-mbah kita, semangatnya untuk terawih, berangkat dari rumah, Masya Allah, pakai mukena yang panjang itu. Tapi mukenanya ketika berangkat dari rumah ke masjid, mukenanya disampirkan di leher. Sedangkan badannya pakai legin. Kata malaikat, oleh tak jungkrakno. Akhirnya kelihatan dan sebagainya itu. Nah, inilah Bapak Ibu. Solusi kedua, berbusanalah yang mempunyai rasa malu dan menutupi aurat. Yang ketiga, kalau keluarga kita ingin dijauhkan oleh Allah dari masalah, tapi bertambah keberkahan dan rezekinya, nah lakukan sesuatu yang dijual di pom bensin saat ini, yang sekarang menggantikan nama bensin. Apa itu? Ya, Pertalite, betul. Karena Pertalite mempunyai makna perkara harta, jangan pelit. Artinya jadilah keluarga yang ahli sodako, ahli berinfak. Tidak salah, Profesor mengatakan kayaknya kita harus ke depan lebih banyak menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Karena itu sesungguhnya jalan untuk menuju keberkahan dan rezeki dari Allah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, maaf dulu sodako. Sodako apa yang paling utama ya Nabi? Nabi menjawab, sodako tu fi Ramadan. Sodako yang diberikan di dalam bulan Ramadan. Pahalanya akan dilipat gandakan. Nun sewu Pak Dokter, Bu Dokter, jenengan sudah diberikan oleh Allah nikmat apapun itu. Tapi ingat ada satu nanti pertanyaan Allah yang akan jenengan jawab. Surat At-Takasur ayat terakhir. Siapa berani membaca? Surat At-Takasur ayat terakhir. Ngacung Pak Dokter. Ayo Pak Dokternya ini. At-Takasur ayat terakhir. Saya masih ada waktu 10 menit. Ayo. At-Takasur ayat terakhir. Itu pertanyaan bagi semua dari kita yang sudah diberikan oleh Allah nikmat apapun itu. Nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat keluarga, apapun itu. Ada yang bisa jawab? Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tumpalatus alunna yauma idin. Nah, dan kemudian oleh Allah, kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang sudah aku berikan, kau gunakan untuk apa? Maka solusi agar kita terjauhkan dari bala, terjauhkan dari kejahatan, kunci keluarga agar selalu dirahmati dan ridha Allah adalah Pertalite, perkara harta, tidak pelit. Artinya ahli sodako dan ahli infak. Bersyukurlah kalau jenengan selama bulan Ramadan ini berhasil menyisihkan
mungkin 5.000, 10.000. Sesungguhnya dari apa yang jenengan berikan, Allah akan mengkalikan dengan yang sangat banyak. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Apapun yang kita perbuat selama itu membawa kebaikan, maka Allah melipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali. Bahkan kata Nabi, ila sab'umi atadhofin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Rumah tangga akan tercukupi rezeki dan berkah dari rezeki itu kalau kita mampu melaksanakan pertalet, perkara harta tidak pelit. Yang terakhir, yang dijual di pom bensin yang harganya lebih mahal dari pertalek. Apa itu? Pertamak. Justru itu yang menghindarkan kita dari bala bencana. Apa itu pertamak? Perangi tabiat maksiat. Nun sewu, maksiat sekarang sudah tidak lewat mata lagi. Maksiat sekarang lewat jari-jari. Makanya orang tua-tua dulu, Bu Dokter, Pak Dokter, kalau menasihati anak-anaknya, termasuk saya, kalau orang tua dulu, kalau menasihati simple. Nduk, anakku, nek kepingin selamat, syaratnya mek luru. Nopo mbah? Lambene ojo lamis, tangane ojo nyanyil. Lambe lamis itu apa? Lambe kayak kucur itu loh. Ada orang ngomong sana, ikut sana, ngomong sini. Lisan. Yang kedua, tangannya ojo nyanyil, tangan ojo celutak. Sekarang terbukti. Dan nasihat orang tua itu diilhami oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mana jata, apa yang bisa menyelamatkan kami Rasul? Rasul tidak menjawab sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu, bacaan Quranmu, tidak. Tapi yang dijawab Nabi, yang bisa menyelamatkanmu adalah amlik alaika lisanaka wa abki khotiatika. Engkau bisa menguasai lisanmu dan engkau pernah menangis karena takut kepada Allah. Itu dasar yang mendasari orang tua kita memberikan nasihat, lambene ojo nyali, lamis, tangannya ojo nyanyil. Masya Allah ternyata terbukti. Padahal Nabi sudah mengingatkan, salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari lisannya. Setan itu, Pak Dokter, Bu Dokter, tidak ingin melihat kita itu sukses mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Makanya dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu kita digoda. Termasuk di ruang ini, nun sewu. Jenengan itu kadang-kadang ikut ngapunten majelis taklim atau apa ya, atau kajian lah. Lu kadang-kadang setan itu menggoda lewat apa? Lewat yang hadir di acara itu. Katakan yang datang mungkin pertama beberapa dokter, yang muda-muda ini, terutama yang wanita. Pas enak-enaknya menunggu acara, ada satu anggota yang datang juga, dengan pakaian nun sewu yang serba mencolok. Yang duduk-duduk mulai digoda setan. Ada satu namanya, katakan namanya Yeti. Bilang sama Lulu, Lulu semerap. Ya, kenapa? Itu loh, lihatin Ani, kenapa? Pakai busana muslim. Kamu tahu enggak kerudungnya, jilbabnya itu? Walaupun mewah, itu sesungguhnya belum lunas. Kreditan. Yang diajak ngomong ternyata koncopleke. Yang dirasani, bilang, sampean mau dirasani. Ambek sopo? Enggak Mbak Yeti. Jari jilbab sampean, kreditan belum lunas. Akhirnya bengkerengan, marah, permusuhan terjadi. Gara-gara apa? Lisan. Masya Allah. Hati-hati. Terutama saat ini ujian kita ada di yang satu ini. Ngapunten Pak Dokter, Bu Dokter. Salah mengelola, salah memanfaatkan akan menjadi istidrot. Nikmat yang justru menyengsarakan. Kadang-kadang kita lihat di grup WA ada yang pasang status baru. Status lagi buka bersama puasa. Buka puasa bersama dengan model sebagainya. Kita anggapi, walah gini loh, akhirnya bermasalah. Nah, inilah maksiat-maksiat yang sekarang ringan tapi justru memicu akan terjadi permasalahan besar adalah lisan dan jemari. Dan itu termasuk maksiat. Nah, penebus dari semua itu, kalau kita sudah terlanjur, agar juga tidak melakukan perbuatan itu, baru Al-Ahzab ayat 41. Siapa yang buka cepat, silakan diambil di sini. Al-Ahzab ayat 41.
Monggo Bu Dokter, Pak Dokternya ini saya minta. Al-Ahzab ayat 41. Monggo Pak Dokter. Dokter Faiz. Dibacakan aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Solusi untuk kita dijaga atau sebagai kafarat atas salah dan dosa yang kita lakukan. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak dan bertasbihlah pagi dan petang. Itu solusi agar hati kita diberikan ketenangan, kita selalu dalam hidayah Allah. Zikirnya apa? Secara singkat, lazimkan membaca istighfar, lazimkan membaca kalimat tasbih, lazimkan membaca kalimat tauhid, lazimkan membaca sholawat. Istighfar itu, ngapunten kalau saya tanya, tujuannya untuk apa sih? Untuk memohon ampun atas semua salah dan dosa. Sebenarnya lebih dari itu, Bu Dokter. Kata Nabi, mal lazimil istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Romol Tirmidzi. Barang siapa istiqomah, lazim, continue, terus-menerus membaca istighfar, maka kalimat istighfar yang kita baca itu akan menjadikan kesedihan, kegundahan kita dirubah oleh Allah dengan kegembiraan dan kesenangan. Yang kedua, wa min kulli dzikin makhrajan. Kalimat istighfar yang kita baca itu akan menjadikan kesulitan, permasalahan apapun akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan bahkan kita akan dihindarkan, dijauhkan dari semua kesulitan. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau mau membaca istighfar dengan continue istiqomah terus menerus, Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang datangnya kita tidak duga-duga. Tapi ngapunten, kadang-kadang kita membaca istighfar hanya menggugurkan kewajiban. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau sholat di rumah. HP, astagfirullahaladzim, sambil HP yang cari malaikat tak tapuk, kapok kan Bu. Nah, ayo kita ganti pola yang seperti membaca istighfar dan dengan kekhusyuan. Kalau itu terjadi, yaitu keberkahannya, termasuk membaca tasbih. Nah, sebagai penutup saya ingin memberikan ijazah. Sebenarnya bukan ijazah dari saya, tapi ijazah dari para anbiya. Bu Dokter, Pak Dokter, dalam kehidupan kita selalu dalam masalah. Terutama yang mungkin skripsi dan sebagainya. Pasti itu ujian itu ada. Sulit, dosen pembimbing juga kadang-kadang sulit ditemui dan sebagainya. Karena saya merasakan sendiri. Ngapunten, kalau basic saya bukan kayak jenengan dokter. Saya orang kimia. Tapi ngapunten, lulusan Korea Selatan di Incheon. Orang kimia itu kurus-kurus gini Bu. Nggak seperti dokter-dokter gemuk sehat. Kalau orang kimia kurus-kurus karena yang dihirup bahan-bahan kimia. Nah, kadang-kadang kesulitan-kesulitan itu bisa teratasi kalau kita mau mengamalkan zikir yang pernah dibaca oleh para anbiya. Zikir pertama yang tolong diamalkan, dibaca setiap selesai sholat, zikirnya Nabi Yunus. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kan bermula ketika Nabi Yunus naik perahu, di tengah perahunya mau tenggelam, akhirnya semua barang dikurangi, dimasukkan ke laut, masih mau tenggelam, akhirnya di Qur'an, siapapun penumpang yang keluar namanya harus keluar dari kapal agar tidak kelebihan muatan. Nama Nabi Yunus muncul. Begitu terjun, dimakan ikan nus. Yang dilakukan Nabi Yunus dalam ikan nus adalah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Justru gara-gara kalimat itu Allah akhirnya menolong Nabi Yunus mengeluarkan dari perut ikan nus, yang artinya masalah Nabi Yunus teratasi dengan ucapan zikir La ilaha illa anta.
dibaca 7 kali, Bu Dokter sama Pak Dokter. Terus yang kedua, untuk mengatasi masalah agar dijauhkan dari masalah, amalkan zikirnya Nabi Ibrahim. Ada yang hafal? Nabi Ibrahim ketika merobohkan patung-patung orang kafir di Mekah, beliau ditangkap, dibakar api 40 hari, api padam, tapi Nabi Ibrahim masih seger-beger. Karena apa? Mendapat pertolongan dari Allah, gara-gara Nabi Ibrahim mengamalkan satu zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja sebagai penolongku, dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik maha penolong. Itu kalau jenengan amalkan setiap sholat fardu, jauh dari masalah. Kalau ada masalah, diberikan jalan keluar. Dibaca berapa kali Ustadz? 10 kali. Dan tutup zikir jenengan dengan membaca kalimat tawakal. Kita akan usaha menuntut ilmu, tujuannya untuk mendapatkan ngapunten, gelar dan sebagainya, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Di antara usaha ikhtiar yang kita lakukan, pada akhirnya akan kita serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan sudah, itu namanya tawakal. Kalimat tawakal yang baik dan menjadi penyelaras kita jauh dari masalah, justru keberkahan karena mendapatkan pertolongan Allah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Dibaca juga 10 kali. Kalau saya simpulkan, habis sholat fardu, baca istighfar, baca kalimat tasbih, baca kalimat tauhid, termasuk sholawat, tambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 7 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 10 kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim 10 kali. Semoga akan menjadi ilmu yang manfaat dan kita dalam keberkahan Allah, terutama hadir kita di majelis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah doa bersama yang akan diimami oleh Ustadz Muhammad Munir Jamil. Kepada Ustadz kami persilahkan. Hadirin yang kami muliakan, mari kita akhiri majelis ini dengan bermunajat kepada Allah. Karena salah satu doa yang diijabah adalah doa orang yang puasa menjelang untuk iftar, untuk berbuka puasa. Kita hadirkan, kita aktifkan semua, kita tinggalkan aktivitas, kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika biwajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, di kesempatan sore hari ini kami hadir di majelis yang penuh dengan sunnah Nabi-Mu ini ya Allah. Terimalah rasa syukur kami ya Allah atas semua yang telah Kau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah dan kemampuan untuk selalu beramalan solihah, berbuat kebaikan, lebih-lebih melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah wudhu kami, terimalah sholat kami, puasa kami, terimalah sholat malam kami, terimalah pula ya Allah ruku dan sujud kami. Terimalah bacaan zikir kami lewat kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat tahmid, dan membaca Al-Quran ya Allah. Terimalah doa-doa kami dan munajat kami ya Rabb. Terimalah sodako kami, zakat kami, dan seluruh amal kami yang lainnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua yang Kau limpahkan kepada kami. Kami pun bermohon kepadamu petunjuk ya Allah. Jangan jadikan nikmat apapun yang telah Kau berikan kepada kami pada akhirnya justru menyengsarakan kami karena kami salah urus ya Allah. Karena salah mengelolanya ya Allah. Karena itu bimbinglah kami ya Allah. Agar apa yang Kau amanahkan kepada kami termasuk nikmat ini ya Allah. Bisa kami tunaikan penuh dengan memenuhi syariat dan sunnah Nabi-Mu ya Allah.
terutama ilmu yang kami dapatkan di tempat ini ya Allah. Jadikan keberkahan dan manfaat bagi kami, bagi keluarga kami, terutama nanti bagi masyarakat yang membutuhkan ya Allah. Karena kami ingin ya Allah, ilmu yang kami dapat di tempat ini ya Allah akan menjadikan keberkahan bagi urusan kami, akan bermanfaat dan menyelamatkan banyak orang ya Allah. Allahumma ya Allah, karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar dan hak, tetap kami pandang benar dan hak. Berikan kami kekuatan ya Rabb untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah pula kepada kami yang salah dan batil, tetap kami pandang salah dan batil. Berikan kami kemampuan untuk menjauhinya, bahkan meninggalkan ya Allah. Jangan jadikan kedua-duanya samar-samar bagi kami sehingga kami terperdaya olehnya. Ya Rabb, di akhir bulan Ramadan yang tinggal beberapa ini kami ingin memohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah semua salah dan dosa yang telah kami perbuat selama ini ya Rabb. Hapus semua salah dan dosa kami ya Allah yang telah kami lakukan lewat mata dan penglihatan kami ya Rabb. Ampuni dan hapuslah semua salah dan dosa yang kami kerjakan lewat telinga dan pendengaran kami ya Allah. Ampuni kami dan hapuslah semua salah dan dosa yang kami lakukan lewat hati dan pikiran kami. Lebih-lebih dosa yang kami lakukan lewat lisan dan perkataan kami ya Allah. Kami mungkin saat ini sadar ya Allah, bahwa kami telah banyak mendolimi orang-orang di sekitar kami lewat ucapan dan tingkah laku kami. Mungkin kami pernah beraniaya terhadap orang terdekat kami. Ayah kami, ibu kami, suami kami, istri kami, atau bahkan teman-teman kami ya Allah. Jangan jadikan semua itu kalau pernah kami lakukan ya Allah dan tidak Kau ampuni, maka kami akan termasuk orang yang merugi ya Allah. Karena itu ya Allah, ampuni semua salah dan dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar tidak melakukan maksiat dan dosa atas semua apa yang ada dalam tubuh kami ini ya Rabb. Ya Rabb, kami ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Dan kami sadar bahwa ridho-Mu tergantung dari ridho kedua orang tua kami. Sementara ini mungkin kami lalai ya Allah. Kami belum bisa membalas budi jasa beliau ya Allah. Bahkan mungkin sebaliknya kami pernah beraniaya kepada ibu dan ayah kami. Kami pernah berkata dengan nada membentak kepada ibu dan ayah kami. Kami pernah melawan beliau. Kami pernah tidak mengikuti nasihat beliau. Padahal itu penuh kebaikan dan untuk kami ya Rabb. Karena itu ampunkanlah semua salah dan dosa kami ya Allah terhadap orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang durhaka ya Allah karena perbuatan kami ini ya Allah. Bahkan sebaliknya ya Allah. Di majelis yang mulia ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu. Ampunkanlah semua salah dan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Terimalah semua amal kebaikan dan amal ibadah ya Allah. Walaupun penuh dengan keterbatasan ya Allah. Hanya ini yang bisa kami berikan saat ini ya Allah. Di sisi lain jadikan ilmu kami ini ya Allah. Akhirnya menjadi penyebab amal jariah ini akan mengalir kepada orang tua kami. Karena kami bisa memanfaatkannya ya Rabb. Allahumma ya Allah. Tempatkanlah kelak kedua orang tua kami dalam tempat yang penuh dengan ridho-Mu ya Allah. Gabungkan beliau ya Allah dengan orang-orang yang soleh selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Masukkan beliau berdua ya Allah dalam surga jannatun na'im-Mu ya Rabb. Dan pertemukan kami ya Allah kelak dalam ridho-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami agar kami selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, jauhkan kami dari kejahatan ya Allah. Hindarkan kami dari perbuatan maksiat dan dosa apapun itu ya Allah. Baik yang terkecil maupun yang terbesar ya Rabb. Karena kami yakin ya Allah, doa kami akan Kau ijabah lebih-lebih di saat dan bulan yang penuh keberkahan ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb. Jangan Kau ambil kembali, jangan Kau cabut kembali hidayah dan petunjuk yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah karena kelalaian kami. Karena jika itu terjadi ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi ya Rabb. Tapi justru sebaliknya ya Allah, Allahumma ya Allah, tawil umurana, wa sahhi ajsadana, wa nawwir qulubana, wa thabbit imanana, wa aksin akhlaqana, wa wasi arzaqana, wa ilal khairi qarribna. Ya Allah, berkailah umur kami dan urusan kami. Jauhkan kami dari kejahatan dan kesesatan ya Allah. Sehatkan tubuh dan seluruh jiwa raga kami ya Allah. Cukupi rezeki kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqomah dalam berbuat kebaikan dan amal ibadah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami kebaikan di dunia. Berikan pula kami kebaikan di akhirat.
Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Munir Jamil. Dengan usainya pembacaan doa tadi, maka usai pula rangkaian kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mengaji dalam rangka peringatan Nuzulul Quran dan Khotmil Quran. Semoga apa yang Ustadz Jamil sampaikan hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk lebih menyempurnakan acara hari ini, marilah kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.